Cambodia Adventure. Pak Arya, terima kasih banyak Pak. Sorry, sebelumnya ada yang ketinggalan tumbler nggak? Aku langsung di tengah dan di tengah dan di tengah. Atau kalau itu kan saya suruh saya tukar ini. Terus yang tengahnya siapa? Yang di tengahnya Laras dulu. Oh, iya. Ya, gitu, oke. Biar kita bisa ngobrol. Oke teman-teman, nih saya sama Laras pun kagum, kita kagum nih sama sosok mereka. Gitu. Di sebelah saya ada Rakatika Sari. Halo dulu dong sama kakak Rakatika Sari. Halo. Buat yang kemudian sering, mungkin ada yang menjadi followersnya atau subscribernya di sini, aktif melihat mereka menjadi salah satu orang yang suka sekali kegiatan outdoor, nggak cuma gunung aja kadang, kegiatan outdoor, dan yang membuat itu spesial adalah ketika kita bisa merasakan perasaan mereka sedang naik gunung, itu jadi hal yang menarik, gitu. Lagi rindu sama gunung, nggak bisa naik gunung karena punya kerjaan di waktu itu, tapi bisa melihat vlognya, udah cukup seru ya rasa, gitu. Sebelum nanti kita tanya-tanya, kita mau tanya dulu profil dasar mereka. Mau perkenalan nama asli mungkin kan nggak bisa pakai Rakatika Sari, boleh ya? Oh, udah. Itu udah cukup di situ. Mungkin dari asalnya dari mana, terus juga kegiatan hariannya seperti apa, boleh kan? Karena di sini kan tahunya Kak Rakatika sama Kang Bodi adalah adventure gitu. Orang yang suka kegiatan outdoor. Gitu. Iya, baik. Berarti sekali lagi aku kenalin, nama aku Tika, lengkapnya Rahayu Fatika Sari, channel YouTubeku Rafatika Sari. Kegiatan sehari-hari selain bikin konten, aku biasanya kerja sih. Aku kerja di salah satu law firm di Jakarta Selatan. Selain itu apa lagi ya? Aku juga ada sedikit urus usaha kecil-kecilan. Ya jadi lumayan sibuk sebenarnya dan tapi kedua kesibukan yang itu nggak menghalangi aku untuk tetap berkegiatan outdoor gitu karena basically memang suka banget sama kegiatan outdoor kayak pendakian apapun lah pokoknya yang cukup memacu lah menurutku ya. Kayak rafting juga kayak gitu-gitu kebetulan aku suka banget memang dari dulu jadi menurutku bukan cuma sekedar hobi, bukan cuma sekedar apa yang aku suka, tapi banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari setiap kegiatan itu. Jadi aku lebih memprioritaskan kegiatan itu justru ketimbang pekerjaan yang utama gitu. Jadi aku kasih waktu-waktu untuk pekerjaan utamaku, tapi kalau untuk kegiatan outdoor tuh udah benar-benar kayak punya porsinya sendiri gitu. Apalagi ya? Apalagi? Asal mungkin ya, aku asal Bogor sih, asli Bogor dan tinggal di Cibinong. Iya. Boleh. Udah kenal ya, tadi udah perkenalan sama saya Budi Suryadi dari channel Budi Adventure. Sekarang saya tinggal di Cimahi, Jawa Barat. Dan untuk kegiatan sehari-harinya beda dari Katika ya. Kalau Katika itu istilahnya outdoor itu hanya sebagai liburan, sementara saya itu merupakan sebuah profesi. Jadi untuk saat ini memang saya full berkegiatan di outdoor dari yang sebelumnya kerja sekarang memilih mengembangkan pekerjaan dan berfokus untuk melakukan outdoor ini. Agak terganggu ya. Jadi kenapa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan juga mungkin itu karena ada apa
ada pengaruh dari pandemi itu ya. Karena pandemi ya perusahaan banyak yang istilahnya collapse ya. Terus hingga akhirnya ada penyesuaian gaji seperti itu ya. Dan setelah dipikir-pikir ya udahlah mungkin dari sesuai itu saja. Ya, semoga bisa menjanjikan ya. Tapi paling enggak bisa mencukupi lah untuk sehari-hari. Oh ya, selama belajar PPKM, jujur aku merasa sangat sangat terhambat ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan outdoor gitu. Apalagi kalau di Jawa Barat terutama kayak daerah Bogor ini kan gunungnya nggak banyak gitu. Jadi kalau untuk naik gunung ya harus keluar kota dengan kebijakan PPKM itu jujur sangat terhambat sekali. Kalau misalnya tadi kita bicara kegiatan sehari-hari, nah, bilang kalau misalnya PPKM terhambat, jadi banyak kegiatan yang terhambat. So, are you okay? Kalau ditanya apakah kalian baik-baik saja selama PPKM ini, kan kita tahu di rumah gitu ketika nonton channelnya ada perasaan bahagia ketika bisa naik gunung. Tapi apakah kemudian selama PPKM selalu begini terus atau gimana gitu? Coba ceritakan mungkin sedikit apa yang Kak Tika, Kang Boding rasain selama PPKM ini. Kalau aku pribadi, karena memang senang berkegiatan di luar rumah, apapun yang aku lakukan di luar rumah. Jadi ketika adanya kegiatan PPKM dan menghalangi aku untuk berkegiatan di luar itu, ya stres banget sih. Kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, bingung gitu. Sangat terbatas kegiatan-kegiatan yang bisa aku lakukan. Kalau saya sendiri, saya berangkat itu kan dari pendakian ya. Berangkat membangun channel itu dari channel pendakian. Tapi karena ada PPKM ini, ada beberapa gunung atau bahkan hampir semua gunung ditutup, jadi nggak bisa pendakian. Nah dari sana saya putar otak gimana caranya biar tetap bisa aktivitas, hingga ya terinspirasi lah ada beberapa sini dari luar juga ya untuk membuat konten solo camping. Jadi kalau misalkan ditanya berpengaruh banget atau enggak, sebenarnya saya nggak terlalu berpengaruh ya karena ada PPKM ini. Karena untuk solo camping sendiri itu kan kegiatannya sendiri dan berangkat ke hutan itu tidak berinteraksi dengan orang lain, jadi tidak terlalu berpengaruh. Ngomongin solo camping, gimana sih awal mulanya kakak solo camping? Kenapa nggak bawa teman? Kenapa sendiri? Ceritain pengalamannya nih. Ya namanya juga solo camping. Gimana ya? Nggak ada pilihan lain ya gitu. Nggak ada pilihan lain ya, karena memang kita udah senang dengan kegiatan itu. Ya awal-awalnya nggak langsung ke hutan-hutan banget ya, kita ada prosesnya, ada step by step. Pertama mungkin kita di campsite dulu, kita sendiri nyoba. Setelah oke, kita agak masuk yang ke pinggir hutannya dulu. Nah setelah itu baru kita masuk ke yang benar-benar hutan gitu. Iya, kayak tadi yang aku bilang juga sih, aku banyak belajar dari apa yang aku lakukan gitu, setiap apa yang aku lakukan gitu, terutama ketika aku melakukan kegiatan itu sendirian. Jadi aku lebih kayak introspeksi diri gitu, waktu-waktu ketika aku sendirian itu aku pakai untuk ya seperti itu, introspeksi diri gitu, aku evaluasi diri aku gitu, apa yang salah selama ini. Jadi sekali dua kali melakukan itu aku justru malah jadi enjoy banget gitu, menikmati. Dan menurut aku ya mungkin sebagian orang beranggapan oh nggak baik gitu perempuan pergi sendiri. Iya, aku sedikit paham tentang itu gitu, cuma
aku timbang lagi dan ternyata dampak positif untuk aku pribadi itu banyak gitu. Jadi menurutku selagi aku tidak merugikan orang lain, why not gitu. Itu sih. Iya. Oke, tadi kan kita juga dengar ketakutan, bukan ketakutan, pengalaman Pak Yudi gitu, ketemu sama beruang yang sebenarnya itu bukan suatu hal yang menyenangkan. Kalau suatu hari, tapi kan maksudnya sudah jelek-jeleknya terjadi hal yang seperti itu dengan solo camping. Apakah sudah cukup mumpuni kemudian untuk mengatasi hal tersebut? Tidak juga. Jadi setiap hari berdoa untuk angkatan mikir gitu. Oke, tadi bicara masalah solo camping. Solo camping kita semua bukan solo camping, camping dan kegiatan outdooring mungkin rata-rata audiens di sini sudah pernah menjadikannya sebuah konten adalah sesuatu yang unik dan jarang sekali untuk dilakukan sama banyak orang. Pertanyaannya, kenapa dan kok bisa capek tuh naik gunung bawa kamera nge-take shot itu kan capek. Kenapa mau gitu? Coba ceritain deh pengalamannya, awalnya seperti apa sampai kemudian oh jadi nih, oh konsisten nih. Kalau aku awalnya memang pure untuk dokumentasi aja gitu. Terus awalnya nggak pernah diupload juga. Disimpan aja, diedit, diedit, disimpan gitu. Cuma aku pikir-pikir kenapa harus memenuhi memori handphone aku gitu. Ya udah jadi diupload aja. Jadi bisa setelah diupload terus dihapus lagi gitu yang di memori. Nah, selain itu alasannya juga biar kedepannya entah mungkin 5-10 tahun ke depan aku masih punya cerita gitu loh, yang bisa aku ceritain ke banyak orang, mungkin ke generasi aku selanjutnya seperti itu. Dan ternyata setelah dijalani tidak naif ya, ya kan? Selain banyak yang suka, saya jadi punya penghasilan tambahan. Iya, jadi lebih semangat lagi gitu sih. Kalau saya sendiri, ya memang karena saya berangkat dari senang yang hobi main ya. Dari zaman sekolah, setelah sekolah kerja, jadi kerja dulu baru kuliah ceritanya. Kerja, awal-awal kerja itu hobi banget main. Tapi pada saat itu mainnya itu hanya sekedar touring-touring mungkin, entah itu ke curug atau ke pantai. Dan setelah itu mungkin dirasa cukup jenuh ya. Apalagi touring capek itu udah ngerasa di titik capek nih touring gitu. Dan ada satu masa waktu itu temen kuliah itu ngajak naik gunung. Dari sana keterusan naik gunung. Dan kenapa mau repot-repot untuk buat video? Jadi pada dasarnya saya itu emang senang mendokumentasikan perjalanan. Tapi pada awal-awal itu hanya sekedar foto-foto dan lama-lama kemudian mencoba untuk ngerekod pakai handphone ya pada awalnya, direkod dan setelah pulang coba digabung-gabungin untuk footage pakai musik. Setelah dilihat kok lebih hidup gitu sih memorinya, kenangannya ketimbang cuma foto-foto doang gitu. Dan dari sana keterusan ya, karena seiring presnya itu ya udah akhirnya kita upload ya di YouTube. Betul. Ada nggak sih tips untuk sobat-sobat Daula Juri melakukan solo camping atau solo camping dari melewati banyak solo camping? Kalau tips ya, khususnya untuk aku sebagai perempuan ya terutama, mungkin sebelum melakukan solo traveling atau solo camping, aku lebih ke mempelajari dulu tempat yang akan aku datangi gitu, terus jalurnya seperti apa, treknya seperti apa gitu, terus kondisi di sana juga seperti apa. Apakah memungkinkan untuk aku sebagai perempuan untuk melakukan solo traveling atau solo camp ke sana seperti itu. Terus kalau misalnya ke daerah yang agak jauh, aku juga berusaha untuk mempelajari kultur yang ada di sana gitu, seperti apa karakter orang-orangnya gitu, apakah aku bisa diterima dengan baik di sana atau tidak gitu. Terus apa lagi ya, lebih gimana ya, mempersiapkan semuanya mulai dari kesiapan mental, logistik, semua perlengkapan lain-lain gitu, dan menyusun rencananya gitu loh, kayak apa yang aku lakukan ketika pertama kali tiba di sana sampai dengan hari terakhir aku di sana gitu aja sih sebenarnya. Pengalaman buruk nggak sih Kak, selama
Solo traveling pernah. Eh, Waktu itu aku ke Bali sendirian, terus nyasar. Nyasar, dan kebetulan aku waktu itu ke Bali itu bukan yang ke tempat apa ya, kayak wisata yang umum gitu, enggak, karena memang aku cari tempat yang benar-benar sepi, yang tenang gitu. Nyasar itu pernah malam-malam sampai yang ke jalan udah nggak tahu lagi harus kemana gitu juga pernah. Terus udah gitu karena sendirian, sempat juga kendaraan waktu itu aku kebetulan rental mobil, jadi ketika sendirian dan nggak ngerti tentang mobil, tiba-tiba mobilnya mati, itu panik banget. Itu sih kendalanya. Oh, yang waktu itu nggak ada. Ya, waktu itu nggak ada. Belum. Setuju banget ya apa yang Katika sampaikan. Jadi kita itu ketika akan berangkat ke suatu tempat, kita harus mempelajari tempat tersebut. Kayak misalkan saya berangkat ke hutan, banyak banget orang yang nanya, Kang, kalau misalnya itu ke hutan, itu tiba-tiba ujuk-ujuk berangkat ke hutan itu apa gimana gitu. Juga itu sebenarnya untuk awal pertama kali itu biasanya saya akan ngajak warga lokal, warga sekitar, saya coba cari tahu dulu, tanya-tanya dulu kayak gimana. Terus untuk lokasinya pun saya minta ditunjukin dulu, baru setelah sampai lokasi biasanya saya pasang tenda dan si warga lokal itu saya suruh pulang lagi. Terus tadi apa ya? Ya paling pengalaman agak-agak ini ahlinya ini nih. Ya lumayan ya, betul kayak gitu, itu yang nggak diduga banget, pengalaman mistis mungkin. Berbicara masalah konten, punya pengalamannya seru, dianggap sama diri sendiri seru, diupload ke media sosial, dianggap sama orang lain seru, orang-orang kemudian membagikan sampai kemudian banyak yang ditonton, kan gitu ya. Tapi namanya media sosial, namanya internet, semua pendapat itu kan bebas sekali, nggak lepas dong sama kayak apaan sih cuman kayak gini doang, atau hate speech lainnya. Pernah punya pengalaman yang, atau sekarang sudah sampai fase yang kayak gimana ketika menghadapi orang-orang yang sedikit jahil sama kata-katanya? Katanya kan kayak kalau di komen-komentar orang ketiga, masa perempuan sendirian gini-gini gak bener segala macam gitu. Kang Bodi komentarnya jelek, jangan lari-lari di gunung teh, itu juga ngangkutin orang segala macam. Ahlinya nih lari di gunung, masa naik gunung lari, orang mah jalan gitu kan. Gimana tuh ngadepinnya? Ya awalnya pusing juga ya ngadepin yang kayak gitu. Iya. Itu parah banget sih, sampai yang komentarin masalah ibadah, terus sampai akhirnya dijawab komentarnya, terus dia malah nyerang ke yang lain gitu. Oh, perempuan begini pergi sendirian bla bla bla, yang sampai kayak gitu tuh udah pernah gitu. Padahal awalnya cuma berkomentar naik gunung pasti nggak sholat ya gitu, padahal ya emang harus banget ya dimasukin ke konten gitu kan. Rasanya itu udah menyerang ke ranah pribadi gitu, sampai yang sebegitunya udah. Cuma ya gimana ya, aku pikir membiarkan orang berkomentar apapun sesuka hati mereka itu nggak boleh menghalangi aku untuk berhenti berkarya, betul gitu. Nggak boleh menjadikan omongan-omongan orang itu hambatan aku untuk jadi lebih baik gitu sih. Itu aja. Dulu di awal-awal mungkin kalian belum siap ya, ketika dapat komentar hate kayak itu aja sih, udah nggak gitu sih kayaknya, udah lupa. Tapi banyak, kalau dulu tuh emang kepancing ya ketika ada komentar kayak gitu, berusaha untuk ngebalas gitu, dibalas semua. Tapi lama-lama kita capek juga sampai akhirnya ketemu fase kalau sekarang ya udah biarin aja. Paling kalaupun misalkan kita mau coba ngebalas itu dibawa kayak bercandaan kayak gitu. Iya betul. Kalau kayak gitu ya mungkin mereka juga gitu. Mereka di luar ekspektasi mereka. Betul. Nah, kalau misalnya kalau kita berbicara masalah semua konten itu kan pasti sangat banyak. Kak Tika mungkin ada puluhan, ratusan videonya, puluhan. Kang Bodi ratusan ada. Kalau teman-teman saya nonton vlognya Kang Boding itu mungkin seminggu terakhir ada 4-5 kali lah
nonton vlognya Kang Boding tuh bikin ngos-ngosan. Karena ngelihat dia lari-larian di gunung gitu loh. Dan kan kamera ditaruh. Setelah lari berarti balik lagi ngambil kamera gitu loh. Itu apa nggak capek? Nah maksud saya tipsnya tuh kayak gimana kalau misalnya ada orang di sini terinspirasi keluar dari sini mau jadi konten kreator juga, siapin apa aja, gimana tekniknya? Iya hal-hal simpel lah ketika mau memulai menjadi konten kreator untuk khusus kalangan outdoor. Di segmennya segmen konten kreator outdoor. Kak Tika, Kang Boding. Kalau tips itu sih mungkin apa ya? Ya pasti capek banget naik turun itu, terus nyimpen kamera jalan sampai kira-kira udah nggak kelihatan kamera nih, terus balik lagi gitu Kang ya. Ya saya ngalamin juga kebetulan yang kayak gitu, tapi mungkin niat sama ikhlas aja sih kali ya. Niat sama ikhlas ya pasti. Iya itu, karena kalau udah niat sama ikhlas ya capek sih, tapi capek tetap capek, nggak mungkin jadi nggak capek, cuma jadi enjoy gitu, jadi enak aja ngejalaninnya gitu. Apa ya, ketika kita memutuskan untuk membuat ini khususnya konten ya, yang pertama kita harus suka dulu. Pertama kita suka dulu, karena kalau kita udah suka, mau capek secapek apapun, kalau kita menjalani suka ya kita bakal enjoy. Terus untuk kayak misalkan saya lari-lari ya orang tidak tahu, maksudnya di belakang setelah itu ya memang saya tiap hari olahraga juga gitu. Betul, perlu persiapan kayak gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong naik gunung terus lari ya tumbang. Betul. Kalau Kak Tika lari juga di gunung? Enggak. Tapi saya mau tahu kisaran kalau misalnya kayak gunung-gunung yang dekat sini, Gunung Gede, Kak Tika pernah paling cepat berapa lama? Mau 6 jam itu udah sangat cepat. Saya pertama kali naik 16 jam Kak. Sama 200 orang soalnya. Kang Boding yang suka lari-larian. Gunung Gede sampai alun-alun Surya Kencana 2 jam. Dari base camp Putri. Cikuray pernah 2 jam juga. Iya betul. Kalau boleh tahu makannya apa ya? Kayak gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih, karena mungkin udah terbiasa juga. Jadi ya kalau dibilang capek ya memang capek, ngerasa capek, apalagi ya, itu tuh 2 jam itu sambil naruh kamera, bolak-balik naruh kamera. Kayak gitu. Kalau yang Cikuray itu sendiri, betul. Kalau yang Gunung Gede itu bareng teman-teman. Sama lari. betul. Kalau kita bicara lagi, itu kan mengenai konten, mengenai outdoor dan lain-lain. Kang Boding sama Kak Tika pertama kali jatuh cinta sama outdoor itu kapan? Umur berapa? Terus karena apa gitu? Umur berapa ya? Oh ini 14 sama 13 tahun ya, kelas 2 SMP. Iya, tapi nggak nyampe puncak, Gunung Salak. Waktu itu kebetulan aku ikut ekstrakurikulernya pencak silat sama pramuka. Iya, jadi begitu pengambilan ujian sabuk itu kami dilantiknya itu di Gunung Salak gitu. Awalnya itu nggak suka banget, cuma menjadi bertanda tanya besar sama aku, kenapa aku sebegitu nggak suka naik gunung gitu. Kenapa sebegitu nggak suka ada di tengah hutan gitu, padahal sebenarnya mungkin bisa aku nikmati gitu. Setelah turun, awalnya jujur kapok banget, gak mau lagi, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya coba sekali lagi deh gitu. Nah, ternyata yang coba kedua kali jadiin aku malah candu sampai sekarang gitu. Saya pertama kali naik gunung itu di tahun 2014. Pada saat itu saya lagi kuliah ya, semester 4 kalau nggak salah. Pada saat itu kenapa naik gunung, ada yang ngajakin temen, ada yang ngajakin, dan karena kebetulan pada saat itu lagi patah hati juga ceritanya. Jadi bisa dibilang itu tuh pelarian ya, naik gunung itu pelarian. Betul. Dan setelah nyampe puncak itu waktu itu kehujanan kan,
udah nyampe puncak, saya sempat mikir, ini gue ngapain gitu ya, udah ngeluarin duit capek-capek kayak gini, udah deh nggak akan naik gunung lagi kayak gitu ya. Ceritanya udah turun, seminggu kemudian kangen lagi dong, dan hingga akhirnya memutuskan untuk cuti kuliah demi fokus untuk naik gunung. Betul. Hingga sampai sekarang si kuliahnya itu nggak dilanjut, enggak. Betul. pengen lagi Kalau saya sendiri, kalau ngebatasi banget sih enggak, cuman ya kayak entah itu tetangga ataupun kayak misalkan saudara, kayak adik kakak itu karena hobinya main terus gitu, ya sempet sih ada di fase yang kerja aja cuma main, ngabisin duit, kerja duitnya habis buat main kayak gitu. Sempet di fase itu, cuman kalau sekarang ya mungkin udah kebalik. Kalau untuk dihalangi nggak pernah, karena kebetulan ayahku juga suka kegiatan outdoor, walaupun mungkin kalau mendaki nggak terlalu sering. Cuma ya itu paling wejangannya banyak, wejangannya banyak, dan awal-awal kayak solo tuh justru orang tua nggak tahu, begitu lihat videonya ya puncak-puncak biasa lah kan, sendirian pergi gitu segala macem. Ya cuma lagi-lagi diyakinkan gitu loh, segala persiapannya sudah bener-bener matang, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang keluar rumah ya udah, orang tua udah percaya, keluarga udah percaya gitu ya. pengalaman horor nggak sih Kak, selama perjalanan? Kang Boding dulu ya, Kang Boding dulu. Pengalaman horor sempat sih beberapa kali, cuma yang nggak terlalu. Sebenarnya hampir setiap solo camping itu ada sesuatu yang janggal sebenarnya. Cuman saya pribadi orangnya itu yang cuek gitu. Cuek, jadi ketika ada sesuatu yang janggal itu saya berusaha untuk positive thinking, karena sebenarnya saya tuh penakut. Jadi kalau misalkan saya terlalu mendramatisir, saya malah takut sendiri. Jadi untuk menetralisir itu saya berusaha untuk berpikir positif untuk mengalihkan sesuatu yang janggal itu. Kalau ditanya pernah ngalamin, ya sempat beberapa kali. Betul. Betul. Belum ada. Kalau apa ya, pengalaman horor hampir selalu, karena iya hampir selalu sedih banget sebenarnya. Udah hobinya di hutan gitu kan, terus emang agak sensitif juga, kebetulan dari umur 9 tahun sudah mulai sensitif. Iya, jadi awalnya sama denial juga, kayak nggak lihat, nggak percaya gitu. Nah ternyata beberapa kali lihat ya udah jadi percaya, dan malah jadi kayak sekarang kalau ngeliat yang kaget doang aja udah nggak perlu lari lagi gitu. Toh mereka enggak juga sih. Awalnya ya takut sampai lari, udah nggak tahu arah, sampai jatuh bangun lagi lari lagi, itu udah yang sebegitu takutnya gitu. Cuma aku pikir-pikir, kenapa harus takut sebegitunya, toh dia cuma menampakkan diri dan nggak akan bikin kita kenapa-napa kalau kita nggak takut gitu. Akhirnya percaya, karena beberapa kali aku menolak bahwa apa yang aku lihat itu nyata, aku berusaha konfirmasi gitu. Kayak misalnya waktu kejadian di Ciremai, apa yang aku lihat aku sembunyikan dulu, aku diam. Terus begitu turun, aku cari nih apa ya istilahnya kuncen gunung Ciremai gitu. Nah, aku cari tahu tentang, aku ceritakan tentang apa yang aku lihat, tentang apa yang aku alami. Gimana nih? Oke, teman-teman, nanti mungkin kita akan lanjut ya, tergantung dari waktunya, tapi masih banyak sekali sharing yang belum kita bisa lanjut. Untuk sekarang, sepertinya paling baik untuk kembali dulu Kak Boding, berapa tiga nggak apa-apa ya? Sorry banget nih. Oke teman-teman, sekarang boleh balik untuk ke tendanya, berteduh dulu dari hujan. Terima kasih banyak, kita tepuk tangan dulu dong sekali. Oke,
sekalian kopi break bisa diambil di atas tempatnya teduh, oke? Ada kopi break di atas.